Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Hari ke-5 semenjak dihimbau social distancing di kota Yogyakarta. Anak-anak hari ke-5 libur sekolah, mereka belajar di rumah secara online. Dan hari ini saya mau jalan-jalan ke Semarang sendirian. Enggak sendiri. Saya akan ditemani seorang kawan saya dari Bali yang datang ke Jogja, dan ini mau saya jemput di bandara. Lalu kita beranjak ke kota Semarang. Di hari ke-5 ini Bandara Yogyakarta Adi Sucipto terlihat sepi, nggak banyak orang ya. Tidak seperti hari-hari biasanya. Saya sering juga untuk jemput teman, jemput tamu ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Suasananya tidak seperti ini. Ini benar-benar lengang, dan mungkin orang lebih memilih untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Bagi para pelajar dan mahasiswa belajar dari rumah juga. Makanya bandara yang biasanya crowded, ramai dengan lalu lalang, ramai dengan para pelancong begitu ya, sekarang terlihat ya lengang banget lah. Seperti apa ya? Ya, pokoknya lengang lah. Nah, saya ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ini menjemput salah seorang kawan, salah seorang sahabat, dan sekaligus beliau adalah guru saya, yaitu Mas Ivan Winarno, yang sering saya sebutkan di video-video sebelumnya bahwa beliau adalah seorang master di bidang terapi, di bidang healing, juga dalam bidang pemberdayaan diri yang berbasis fisika kuantum. Nah, acara kali ini saya menjemput beliau untuk langsung saya ajak ke Semarang, karena di Semarang ada sebuah kelas yang berjudul Simple Manifestation Strategy, di mana beliau akan mengajarkan cara-cara simple untuk dapat memanifestasikan sesuatu. Ya, kalau orang awam bilangnya law of attraction, begitulah. Yang jelas segala manifestasi bisa kita wujudkan dengan cara-cara yang simple. Itu yang akan di-share ilmunya oleh beliau. Uniknya, cara-cara pada simple manifestation strategi yang diajarkan Mas Ivan Winarno ini adalah cara-cara yang alamiah, bahkan nature sekali. Yang penting kita sadari adalah bagaimana kita mengubah diri kita agar sifat-sifat alamiah atau sifat-sifat nature kita sebagai manusia itu menjadi memberdayakan. Baik itu memberdayakan secara ekonomi, memberdayakan secara mental, memberdayakan secara fisik. Semua nanti akan dibahas pada kelas Simple Manifestation Strategy. Oh ya, membahas tentang manifestasi, saya jadi teringat catatan almarhum Bapak Ian Nurindra. Bapak Ian Nurindra ini saya ingin sekali menjadi murid beliau, tapi tidak kesampaian. Saya hanya menjadi salah seorang muridnya, murid beliau ya. Jadi saya belajar ilmu-ilmu Pak Ian Nurindra itu dari seorang muridnya beliau. Jadi bisa dibilang Pak Ian Nurindra adalah kakek guru ya. Dan saya selalu mengikuti tulisan-tulisannya di salah satu media sosial ya.
Antara lain adalah satu tulisan yang akan saya kutip ya, akan saya ceritakan di sini berkaitan dengan manifestasi atau berkaitan dengan pencapaian-pencapaian. Tulisan beliau ini berjudul servo mechanism. Istilah servo mechanism ini sebenarnya lebih dikenal di dunia teknik, yaitu satu proses loop tertutup untuk mengkoreksi proses secara terus-menerus agar tetap dapat menuju target yang telah ditetapkan. Kalau memang agak rumit, saya akan sederhanakan bahwa contohnya seperti ini, peluncuran peluru kendali yang sudah dikunci, maka gerakan peluru itu tidak akan melenceng kemanapun. Andaikan dia melenceng, dia akan direvisi ulang. Sehingga peluru kendali itu menuju ke arah yang telah dikunci, ke arah yang telah ditetapkan semula. Nah, proses revisi ini berlangsung terus-menerus. Jadi, sistem akan terus mengkoreksi arah. Ketika ada melenceng sedikit, dikoreksi lagi, dikoreksi secara terus-menerus, sampai pada akhirnya peluru kendali itu akan tepat mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Karena sasaran itu telah dikunci. Hubungannya dengan perilaku manusia itu sangat erat ya. Di mana Dr. Maxwell dalam sebuah karyanya Psycho-Cybernetic telah menyoroti peran besar dari self-image dalam kesuksesan seseorang. Memperkenalkan penggunaan istilah servo mechanism ini untuk menggambarkan gerakan kecenderungan manusia. Jadi gini, pada dasarnya dalam kehidupan ini setiap orang bergerak dengan prinsip servo mechanism, alias terus-menerus melakukan koreksi hingga sesuatu yang digariskan itu terjadi, di mana proses koreksi ini berlangsung dengan melibatkan seluruh kesadaran holistik manusia, baik conscious ataupun unconscious. Nah, jika seseorang sudah digariskan untuk sial, maka apapun yang terjadi, cepat atau perlahan, tapi ini pasti. Maka proses servo mechanism akan menuntun seseorang untuk menuju kondisi sial ini tanpa bisa ditolak sama sekali. Demikian juga jika seseorang sudah digariskan untuk beruntung, maka servo mechanism ini dengan mudah akan membawanya ke keadaan yang seharusnya, yaitu beruntung. Semua yang akan kita alami dalam hidup ini sebenarnya telah digariskan. Suka atau tidak suka, servo mechanism akan membawa kita ke sana dengan cara-cara yang sangat cerdas, bahkan dengan cara yang seringkali tidak kita duga. Jadi, sekarang lebih jelas, jika sesuatu saat kita berkeinginan untuk mencapainya, lalu dalam perjalanannya seakan-akan kita sudah semakin mendekati hal yang ingin kita capai tersebut, tapi tiba-tiba di bagian akhir semuanya berbelok 180 derajat, maka jangan menyalahkan siapapun, karena servo mechanism dalam diri kita lah yang bekerja. Nah, jadi artinya hidup kita ini sudah digariskan, dan kita tidak akan dapat keluar dari garis ini. Apakah ini yang disebut dengan nasib atau takdir, atau apapun istilahnya? Saya pikir tentu saja tidak. Pembahasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan nasib dan takdir. Yang jelas sudah ada ahlinya untuk membahasnya tersendiri. Pembahasan tentang servo mechanism justru akan menyadarkan kita bahwa kita adalah pembuat garis yang dimaksud. Dan tentu saja kita punya cara untuk dapat merubahnya. Tentu saja jika Anda percaya dan berminat, maka ulasan ini akan bermanfaat dan mungkin dapat memberdayakan hidup Anda. Tapi jika Anda termasuk dalam kelompok skeptis yang lebih nyaman dengan belief bahwa manusia hanya dapat menerima yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dan tidak dapat diubah lagi, maka tentu hal ini sama sekali tidak akan bermanfaat bagi Anda. Bahkan mungkin hal ini cenderung akan membuat Anda semakin tidak nyaman. Servo mechanism akan menuntun seseorang untuk selalu mendapatkan sesuatu yang telah digariskan dengan berbagai cara yang teramat sangat cerdas. Lalu siapakah yang membuat garis ini? Yang membuat garis ini tidak lain adalah sosok
yang terdapat dalam diri setiap manusia yang dikenal dengan nama self-image dan belief system. Kita tidak akan pernah dapat lari dari self-image dan belief system kita sendiri. Dalam konteks praktis sehari-hari, apapun yang kita peroleh dalam kehidupan ini hanyalah ekspresi dari seluruh kemampuan kita yang telah mencapai tingkatan unconscious competence. Contohnya gini, jika kita pernah mengalami kegagalan dalam satu aspek kehidupan, misalnya dalam bisnis, maka kegagalan-kegagalan berikutnya akan cenderung untuk memperkuat self-image dan belief bahwa kita adalah ahli dalam kegagalan bisnis. Lalu sampai dengan batasan tertentu, kegagalan bisnis ini akan menjadi skill yang melekat dalam diri kita, alias sudah mencapai tingkatan keahlian unconscious competence. Dan sejak saat itulah gerak langkah kita akan dipandu oleh automatic guidance system yang akan bergerak dengan pola servo mechanism. Proses koreksi akan berlangsung terus-menerus sampai dengan kita benar-benar mencapai kegagalan. Karena kita adalah ahlinya. Apapun dalam hidup ini, jika kita telah sedemikian mudahnya mencapainya, maka sesungguhnya kita telah menjadi sang ahli, alias kemampuan kita telah mencapai tingkatan unconscious competence. Apakah Anda pribadi yang beruntung? Apakah Anda selalu didera sial tak berujung di sepanjang hidup Anda? Apakah Anda gampang memperoleh pinjaman uang? Apakah Anda selalu ditolak saat meminjam uang? Apakah Anda mudah sakit? Apakah Anda sedemikian sehatnya? Apakah Anda demikian mudah mencari sahabat? Apakah Anda mudah mencari musuh? Apakah Anda sulit mencari uang? Apakah uang selalu mendatangi Anda? Apakah Anda selalu ditolak oleh lawan jenis Anda? Apakah Anda seseorang yang sangat mudah untuk memperoleh pasangan? Apapun itu, kemanapun arahnya, menunjukkan bahwa Anda telah menjadi ahlinya, unconscious competence. Servo mekanisme Anda akan selalu berproses untuk menciptakan hal tersebut. Nasib manusia, baik atau buruk, tertulis di self-image dan belief system. Seolah-olah sebagai blueprint yang selalu mengawali suatu perwujudan realita fisik. Dan semuanya menjadi terserah kita. Dan sekarang, Mas Ivan Winarno akan berbagi tentang simple manifestation strategi yang kira-kira isinya sejalan dengan tulisan Pak Ian Nurindra yang barusan saya bacakan. Berikut cuplikannya. Apa enggak berserah dapat setan ya kayak gitu kan ya. Orang ini kan cuma ceritanya itu aja membosankan dong. Ya, sama. Bertanya pada diri sendiri bagaimana rasanya tadi. Jangan sering-sering supaya kewalahan kita tidak bosan sebelum waktunya. Ya, sekali dua kali oke lah. Bagaimana rasanya kalau sudah mendapatkannya? Ya, yang lebih sering apa berarti? Kalau sudah punya ini, saya bisa ngerjain apa? Saya bisa melakukan apa saja? Gitu? Berarti kalau ini makin banyak, itu cuma goal antara. Ya, kalau saya sudah punya ini, saya bisa banyak orang lain, saya bisa mengerjakan. Makin banyak tujuan yang di luar diri kita, ini cuma goal antara, itu lebih mudah dicapai. Ya, benar ya. Ini boleh sering. Ya, ini boleh sering. Satu lagi, mundur semua. Sebelum mendapatkan ini, saat itu saya rasanya kayak gimana? Hidup lah, seneng lah, apapun ya. Kalau semua mendapatkan, terus tanya lagi, saat itu saya lagi ngapain? Ini jawaban yang paling susah. Ya, saat itu saya ngapain paling susah. Kita mulai bayangkan, waktu mau mendapatkan itu kita lagi ngapain? Waktu beritahu itu kita lagi ngapain? Ini jawaban juga banyak. Jadi artinya untuk mencapai ini jalan akan banyak. Ya, rasanya kita kenal, mendapatkan rasa ini cukup sekali kita kenal, dan kita tahu bahwa untuk ini kita masih bisa melakukan ini. Itu yang penting. Ya, yang keempat ya, baca.
rasanya saat mendapatkan. Yang kedua, apa yang bisa saya kerjakan kalau sudah punya ini boleh diulang berkali-kali. Ya, goalsnya kan banyak jadinya, makanya nggak mati-mati Anda nanti. Karena ini belum tercapai, nggak mati-mati. Ya, oke, dua, mundur selangkah. Pas mau mendapatkan itu rasanya kayak apa? Ini indikator saya pada waktu mau mendapatkan itu kita udah mengenal. Oh ya, itu saya lebih kayaknya rasanya kayak itu saya apa? Bayangkan Anda kalau mau mendapatkan itu, pas mau mendapatkan rasanya kayak apa? Oh ini kalau mau beli mobil, pas mobil yang mau dikirim ke rumah itu loh, nunggu di rumah, itu kayak apa gitu ya. Terus lagi ngapain? Lagi di rumah dong, nungguin, resah dan gelisah, nah gitu kan ya. Nah ini yang penting sebetulnya, jadi bukan rasa pada saat mendapatkan. Ini cuma satu kali aja, lainnya boleh berkali-kali. Ya. Jadi kalau kita ingin memperkuat, impian itu sebetulnya bukan di bagian ini, tapi justru sebetulnya di bagian ini. Nah, setelah mendapatkan apa yang bisa saya kerjakan,